Anda kembali bersama kami di Dialog Publik. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya di hari ini, pemirsa. Dan Dialog Publik kami hari ini masih kita akan membahas begitu tahapan pemilihan dan verifikasi faktual bakal calon perseorangan pada Pilkada 2020. 270 daerah tentunya akan bersaing begitu. Maksud kami adalah calon-calon akan bersaing yang kemudian nanti akan merebut tatah siapa yang kemudian akan menjadi pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Nah, kalau kita berbicara khusus Sulawesi Tengah, 1 provinsi, kemudian juga 1 kota begitu dan 7 kabupaten, jadi ada 9 daerah yang pun juga nanti akan menyelenggarakan pilkada. Nah, tentunya peran dari KPU dan dari Bawaslu ini memang akan sangat penting, apalagi memang kita di situasi yang agak berbeda begitu di tahun 2020 dengan adanya bencana non-alam yaitu COVID-19. Sudah hadir tadi, saya sudah perkenalkan 2 narasumber yaitu Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pak Tanwir dan juga anggota Bawaslu Pak Sutarmin. Nah, bergabung juga bersama kita pemirsa di dialog kali ini adalah Pak Samsul Y. Ghafur SH. Beliau merupakan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dari Divisi Teknis Penyelenggara. Selamat malam Pak Samsul. Malam. Selamat bergabung Pak. Baik, dan pemirsa sekali lagi bahwa KPU dan Bawaslu pun juga dalam dialog kali ini menggunakan masker begitu karena ini memang sesuai dengan sosialisasi dan juga protap-protap yang sudah ditentukan dan jarak yang kami atur itu adalah 1,5 meter begitu pemirsa dan tentunya kami sangat fokus begitu dalam setiap program yang kami hadirkan bersama KPU dan Bawaslu untuk protap atau protokol kesehatan COVID-19. Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti pun juga bisa kami buka di segmen telepon begitu interaktif 0451452414 atau Anda bisa menyampaikan komentar Anda karena kami live langsung dari Instagram, Facebook dan juga website TVRI Sulawesi Tengah. Setiap komentar Anda baik pendapat ataupun juga pertanyaan pun nanti akan kami bacakan dan akan dijawab langsung gitu oleh ketiga narsum kami. Baik, saya ke Pak Samsul. Pak Samsul, kita bicara tentang tahapan pemilihan Pak dan verifikasi faktual bakal calon perseorangan. Jadi ini adalah satu tahapan khusus begitu Pak, ketika ada calon-calon pun juga yang akan menjadi calon perseorangan. Seperti apa kemudian artinya Pak, apa yang harus dipelajari begitu Pak dari setiap calon perseorangan yang akan mendaftar sebagai bakal calon begitu? Ya, baik terima kasih. Tahapan verifikasi faktual itu merupakan bagian dari tahapan pencalonan. Jadi sesi pencalonan. Jadi tahapan pencalonan itu memang dimulai dari mulai penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan sampai kemudian kita melakukan pada minggu ini kita melakukan tahapan verifikasi faktual. Jadi memang, ini sudah diverifikasi faktual Pak? Ya, sementara di lapangan ini teman-teman PPS sementara melakukan verifikasi faktual di lapangan. Nah, setelah itu nanti karena saya perlu menyampaikan bahwa sebetulnya bagi bakal pasangan calon perseorangan, dukungan ini merupakan syarat pencalonan. Ya, ibaratnya kalau saya boleh mengatakan semacam tiket lah yang bisa digunakan oleh bakal pasangan calon untuk mendaftar. Jika terpenuhi syarat minimum dukungan, maka dia memenuhi syarat untuk bisa mendaftar gitu. Nah, makanya dari sejumlah dukungan yang disampaikan oleh bakal pasangan calon ini kita verifikasi dulu. Jadi sebelum verifikasi faktual sebetulnya ada rangkaian kegiatan verifikasi administrasi. Itu mencocokkan dulu dukungan bakal pasangan calon yaitu fotokopi KTP dengan formulir dukungan. Nah, sekarang kita mau faktualkan di lapangan. Benar tidak bahwa orang-orang yang dicantumkan namanya dalam formulir dukungan itu, kalau kita mengatakan dalam formulir model B11 KWK perseorangan. B11 KWK. Itu kita tanya kepada sejumlah dukungan, apa benar memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon. Nah, setelah itu nanti kalau ada yang bilang dukungan ya kita nyatakan memenuhi syarat. Kalau ada yang tidak tentu kita nyatakan tidak memenuhi syarat dukungannya. Sampai kemudian kita melakukan rekap atas dukungan itu selesai karena kan rentang waktu pelaksanaan verifikasi faktual itu 14 hari. Oke, 14 hari dimulai kapan Pak Samsul? Nah, kalau teman-teman PPS ini ada yang memulai tanggal 28, memang dalam jadwal itu tanggal 24. Hanya kemarin itu ada spare waktu yang kita butuhkan bagi teman-teman kabupaten kota itu untuk menyiapkan dan mendistribusi kelengkapan APD. Oke. Dan jadi PPS juga diperlengkapi dengan APD iya, juga, Pak? Itu wajib. Nanti saya ke Pak Tanwir itu. Wajib hukumnya itu. Dan kemarin petugas PPS kita ini kita pastikan sebelum turun ini harus mereka tidak terpapar COVID. Baik. Makanya kita mewajibkan mereka itu harus direpit semua. Sudah ada rapid? Direpit semua petugas KPPS. Berapa jumlah PPS Pak yang terlibat dalam verifikasi faktual Nah, pokoknya ini? di seluruh kabupaten
PPS itu dikerahkan semua untuk Oke, melakukan dan kegiatan. sudah dilakukan rapid test. Dilakukan rapid semua. Oke. Pasti semua yang mereka melaksanakan verifikasi faktual itu di rapid. Baik, semua. Pak Samsul, jadi rentang waktunya 24 sudah dimulai, namun ada spares 28, Ya, jadi ada yang mulai 28, 28. ada yang Batas mulai akhir 29. sampai kapan berarti? Pak Batas Samsul? akhir sampai tanggal 12. 12 Juli. 12 Juli. Oke. Jadi 14 hari. Kalau mulai tanggal 28 berarti ada yang tanggal 11 harus selesai. Artinya kalau kita bicara sekarang di 7 Juli, ini sudah masuk dalam hari-hari apa begitu Pak Iya. dalam tahapan ini? Kalau saya lihat progres laporan dari teman-teman itu ada yang sudah melampaui 50%, bahkan Oke. ada sudah yang lebih dari 50%. Oke. Itu dukungan dalam bentuk persentase harus 50%, Pak. Tidak, maksudnya yang mereka Oh, sudah oke, datangi. progres kerjaannya. Progres. Tapi kalau kita bicara progres kunjungan. Gitu. jumlah dukungan, Pak? Kalau jumlah dukungan harus seluruh mereka. Jadi harus dituntaskan misalnya di satu desa kelurahan misalnya jumlah dukungan itu ada 100 orang, maka 100 itu harus dikunjungi. Oke. Nah, kemudian- itu person to person, Pak. Person to person. Person to person. Nah, jadi. makanya kita harus memastikan bahwa petugas kita itu harus memang dilengkapi dengan alat pelindung diri. Baik. Saya nanti ke Pak Samsul, daerah-daerah mana saja yang kemudian memiliki calon perseorangan. Tapi saya ke Pak Tanwir dulu, biar kita langsung ada korelasinya. Pak Tanwir, dikatakan bahwa PPS pun juga harus memiliki dan diperlengkapi APD, bahkan satu apresiasi sudah dilakukan rapid test, begitu Pak. Apa yang kemudian bisa menjamin kenapa kemudian harus APD-nya lengkap dari masker, face shield, dan segala macam begitu Pak, dalam tahapan khusus tahapan ini, Fairfax ini? Saya kira kan memang kita ini tidak mau menjadi bagian dari penyebar COVID. Oke. Jadi kita harus Terutama petugas. ya, Pak, terutama petugas. Nanti takutnya malah menjadi kluster KPU kan. Kalau kemudian kita tidak melakukan ini, tidak sesuai dengan COVID ya. Nah, dari awal saya sudah sampaikan seluruh penyelenggara kita mulai dari atas sampai di bawah, artinya apa? Dari kami, kabupaten, PPK di tingkat kecamatan, PPS, PPDP nanti, KPPS, itu semua rapid. Harus rapid test untuk melakukan tugas. Semua PPS sudah memiliki termogan untuk memastikan bahwa suhu tubuh teman-teman yang akan bekerja itu tidak di atas 37. 37. Kalau 37 ke atas itu ya minta maaf. Kami terpaksa merumahkan dulu petugas itu untuk sementara dilakukan perawatan lebih khusus. Nah, artinya apa? Artinya kami sama sekali tidak mau menjadi bagian ya dari Adanya klaster baru. ya adanya klaster batu atau menyebarkan virus ini, sehingga memang kita ketat melaksanakan protokol COVID. Rapid ini kan berdasarkan informasi yang kami dapatkan Pak dari Dinkes, begitu masa berlakunya 14 hari Pak, dan tahapan ini sangat akan panjang sekali begitu sampai Desember Pak. Artinya akan ada rapid yang berulang begitu Pak dilakukan. Memang kami juga memang melakukan beberapa kali Pak di penyelenggara ad hoc kami ya, di PPK itu beberapa kali, di PPS juga. Nah, sekarang ini kan PPS ini berdasarkan tahapan. Sekarang kan verifikasi faktual. Yang bekerja ini kan yang menjadi verifikator dalam hal ini kan PPS. PPS lah yang kemudian kita rapid sebelum melakukan tugas. Kan? Seperti itu. Besok PPDP yang kita rapid. Melaksanakan tugas. Besok lagi KPPS yang kita rapid. Nah, mereka ini kan memiliki batas waktu kerja. Nah, macam PPDP tadi Pak Sam sudah sampaikan ada jadwal ya sampai 12 Juli misalnya kan. Berarti mereka yang bekerja ya sekali itu bisa 14 hari ini, satu kali rapid ini. Untuk PPS yang melaksanakan verifikasi faktual. Baik. Pak Samsul, artinya 12 Juli tahapan ini memang akan sudah diselesaikan begitu Pak? Ya, di tingkat PPS. Di tingkat Jadi PPS. yang namanya itulah esensi dari verifikasi faktual itu di PPS. Kemudian nanti direkap di tingkat kecamatan. Kan jumlah-jumlah yang mereka sudah datangi itu kan kita perlu pastikan dengan kita merekap bahwa berapa yang mereka kunjung itu menyatakan memenuhi syarat memberikan dukungan dan berapa yang tidak memenuhi syarat. Sampai kemudian di tingkat kecamatan rekap, sampai di tingkat kabupaten rekap terakhir. Nah, disitulah kan ketahuan bahwa apakah syarat minimum dukungan yang ditentukan di dalam undang-undang itu terpenuhi atau tidak. Nah, kalau dia tidak terpenuhi jumlah misalnya ya, kalau SIGI itu kalau tidak salah jumlah minimum dukungan itu 16.000 sekian ya. Oke, artinya sebelum ke sana berarti kita masuk saja dulu Pak. Ada kabupaten mana saja begitu Pak? Yang kemudian ada bakal calon perseorangan. Kabupaten ini kan ada SIGI, kemudian Poso, kemudian Touna, kemudian Banggai Laut. Dengan jumlah masing-masing Pak Samsul? Masing-masing calon, masing-masing kabupaten satu, hanya Banggai Laut ada 2 calon, perseorangan, bakal calon perseorangan. Tadi Pak Samsul mengatakan SIGI harus ada 16.000 dukungan, ya, begitu? Nanti setelah proses verifikasi rekapitulasi Fairfax ini sampai di tingkat kabupaten, misalnya
bakal pasangan calon itu ketika direkap yang memenuhi syarat dukungan itu hanya 15.000. Berarti ada kekurangan. Ada 1.000. Tidak terpenuhi syarat minimum dukungan. Baik. Tapi kami memberikan kesempatan untuk perbaikan. Nah, perbaikan dukungan untuk mencukupkan dukungan itu sebagaimana syarat minimumnya. Nah, jadi misalnya kalau 15.000 berarti ada kurang 1.000. Nah, kita memberikan kesempatan bakal pasangan calon di masa perbaikan mengajukan dukungan lagi yang kekurangan tadi, berarti 1.000 sekian kekurangan. Oke. Tapi di ketentuan dalam peraturan KPU itu yang dia harus masukkan itu 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah kekurangan. Nah, 2.000 berarti Pak? Ya, berarti 2.000 sekian. Artinya apa? Kita maksudnya supaya pada saat proses lagi kita memverifikasi terjadi kekurangan, dia masih punya kesempatan, ada kesempatan untuk bisa terpenuhi syarat minimum dukungan itu. Kalau misalnya pas-pasan, kita baru verifikasi administrasi sudah, berarti sudah akan hilang. Dia tidak akan berkesempatan. Pak Samsul, kesempatan kemudian ketika ada kekurangan, ada gap begitu dukungan itu sampai kapan Pak? Di tanggal berapa? Proses rekap ini kan sampai di kabupaten itu tanggal kalau tidak salah 5-7 hari sekitar tanggal 20-an itu. 20-an. Nah, 22. Oke. Nanti kita akan memberikan kesempatan lagi kepada bakal pasangan calon untuk mengajukan pendukung perbaikan. Jadi dia ngajukan lagi ke kita itu jumlah dukungan sejumlah kekurangan dilipat 2 kali. Nah, kita akan verifikasi lagi sebagaimana ketentuan pada saat di penyerahan awal. Kita verifikasi administrasi lagi, kemudian kita verifikasi faktual lagi. Baik. Gitu. Jadi verifikasinya dari tingkatan PPS, kemudian juga ke kecamatan dan ke kabupaten. Begitu, Pak? Kalau di kecamatan itu tinggal merekap aja. Tinggal merekap aja. Baik. Jadi kami ulangi begitu pemirsa, ada 4 kabupaten, ada 5 bakal calon, yaitu Sigi 1, kemudian Poso 1, Tojo Una 1, dan di Banggai Laut ada 2 begitu Pak. Dan ini masih di tahapan verifikasi faktualnya, dan kita akan melihat nanti sampai tanggal 12 Juli begitu pemirsa. Kami mengundang Anda berpartisipasi bersama kami di 0451 452 414 atau bisa memberikan komentar Anda melalui akun Instagram kami, Instagram, Facebook maksud saya, dan juga di website kami di TVRI Sulawesi Tengah. Saya ke Pak Sutarmin, kalau melihat semua tahapan, khususnya kalau kita bicara tahapan verifikasi faktual begitu Pak, bakal calon persoalan sudah ada ketahuan gitu, ada 4 sementara kabupaten dan ada 5 bakal calon gitu. Dari Bawaslu apa yang menjadi pengawasan dan fokusnya apa begitu Pak, khusus tahapan ini? Jadi kan kalau kita mencermati definisi dari verifikasi faktual itu kan sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pencocokan dokumen, nama, nik, pekerjaan dan sebagainya. Nah, yang menjadi keprihatinan bagi Bawaslu adalah sampai hari ini di temuan kami, orang-orang yang seharusnya tidak netral itu banyak namanya dicatut dalam daftar dukungan di B11 KWK. Contoh. Ketidaknetralan dilihat dari mana Pak? Ya, sekarang kan begini. Seorang perangkat desa dan kepala desa dalam ketentuan undang-undang itu tidak boleh memberikan dukungan. Tidak boleh menjadi pendukung. Nah, itu dalam temuan kami di Bawaslu memang mereka tidak mendukung, tapi mereka punya KTP ini dicatut namanya oleh si tim pasangan calon. Jumlahnya kami dapat sampaikan bahwa kepala desa dan perangkat desa yang kami temukan menjadi pendukung sebanyak 211. Ini di mana Pak? Tersebar di 4 kabupaten kota. 4 kabupaten dengan total 211. 211 kades Pak yang tidak netral. Betul. Bisa dideskripsikan Pak? Ya, baik. Kalau ada angkanya? Di Sigi kami temukan kepala desa dan perangkat desa sebanyak 93 orang. Yang namanya dalam form B11 KWK. Di Poso ada jumlah 50. Kemudian di Tojo Una ada 47. Kemudian di Banggai Laut, di tim pasangan Hasdin Mondika dan Ahmad Buluan ada 5. Pasangan Rusli Banun dan Asgar Badalia ada 16. Totalnya 211. 211. Kepala desa dan perangkat desa. Kemudian yang lucunya juga ada penyelenggara pemilihan. Seperti teman-teman PPS, Panwas Kecamatan, Panwas Desa. Orang yang seharusnya netral, steril ini masuk juga dalam daftar dukungan. Begitu diklarifikasi oleh Bawaslu, ini semua menyatakan bahwa kami tidak tahu. Kami tidak mendukung, tapi kami tidak tahu KTP kami didapat dari mana. Jumlahnya juga cukup tinggi, 139 orang penyelenggara pemilihan masuk dalam daftar dukungan. Di Sigi ada 64, di Poso ada 28, Tojo Una ada 34, sementara di Banggai Laut ada 13. ASN juga demikian. ASN ini memang menjadi sorotan utama begitu Pak. Bahkan Bawaslu pun juga sudah mengeluarkan IKP, Indeks Kerawanan Pemilu, juga ASN ketidaknetralannya pun juga akan dipertanyakan gitu. Silakan Pak Sutarmin lanjutkan. Baik, untuk ASN yang kami temukan jumlahnya 84 orang.
ASN yang ditemukan oleh PPS bersama Panwas Desa ada namanya dalam daftar dukungan. Kemudian ada TNI. TNI aktif? Ada TNI. Polri? Ya, namanya kalau TNI itu TNI aktif. Masih aktif. Kalau TNI pensiunan tidak kami lagi persoalkan. Oke. Tapi ini hanya ditemukan oleh teman-teman di Sigi sebanyak 3 orang TNI dan Banggai Laut ada 1 orang. Sementara untuk Polri catatan kami di pengawasan pemilu ini masih nol. Artinya TNI semoga masih, terjaga netralitasnya. Ya, semoga terjaga netralitasnya. Itu yang menjadi catatan kami. Nah, kemudian progres sekarang sampai kemarin datanya memang Poso paling tinggi progres untuk perkembangan verifikasi faktualnya, jumlahnya sudah 70%, sementara Toja Una-Una ini masih angka 41%. Pak Sutarmin, apa yang dilihat Bawaslu fenomena ini, Pak? Artinya tidak mendukung secara transparansi begitu, namun ada NIK yang kemudian dokumen NIK atau KTP begitu, Pak. Apa yang dilihat? Ketakutankah begitu dari bakal calon perseorangan, Pak? Kalau kami melihat sebenarnya ketidaksiapan pasangan calon dalam menyiapkan dukungannya. Ketidaksiapan, Pak. Ketidaksiapan pasangan calon. Karena ini semua kami temukan di 4 kabupaten di 5 pasangan calon. Dengan jumlah yaitu 211 dengan jumlah yang begitu banyak. Betul, 211. Ada penyelenggara pemilihan hampir 200. Ada ASN hampir 100. Nah, ini kan dinamika menyatakan bahwa kondisi ini secara kami benang merahnya menyebutkan bahwa memang pasangan calon tidak siap, tidak menyiapkan pendukungnya dengan baik. Bahkan di Banggai Laut, laporan tadi dari teman-teman itu tidak ada LO-nya di tiap desa, Pak Sam. Ini merugikan pasangan calon. KPU juga sudah kami koordinasikan tapi sampai hari ini demikian. Ketiadaan LO juga menyebabkan LO ini adalah liaison officer? Iya, liaison officer itu penghubung antara tim penghubung, tim pasangan calon dengan verifikator. Nah, ini tidak ada juga. Baik. Sehingga bagi kami ini merugikan pasangan calon sendiri. Oke, ketidaksiapan pasangan calon yang masih dilihat oleh Bawaslu dan apa tindakan Bawaslu nanti Pak Sutarmin jawab ya melihat ini begitu. Saya ke Pak Tanwir dulu. Pak Tanwir, angka-angka ini sangat besar begitu Pak, terutama kalau kita bicara Kades, kita bicara ASN, bahkan tadi ada TNI aktif begitu Pak. Apa yang tapi dilihat ini harus dari diluruskan. Ini mereka bukan melibatkan atau terlibat. Dicatut namanya. Dicatut ini Pak. Jadi dicatut. Tolong dipahami, bukan macam tadi Pak Sutarmin menyebut TNI, bukan TNI-nya. Yang mencatut siapa? Dicatut namanya. Oleh pasangan calonnya? Ya, tentu seperti itu kan. Karena memang kita sering temukan di lapangan faktanya seperti itu. ASN kan tidak boleh memberi dukungan, apalagi kepada calon perseorangan. Tapi ditemukan orang ini tidak tahu kalau namanya ada di situ, KTP-nya di situ. Ya, kadang kita istilahnya mungkin ambil di leasing. KTP-nya itu kan tanda tangan itu yang dicatut namanya Pak Tanwir bisa ada tuntutan begitu? Ya silakan, kalau ada yang menuntut ya saya kira terbuka. Jadi sekali lagi kami klarifikasi, saya bukan keterlibatan, ya, tapi bukan pencatutan. Bukan dicatut. Jadi kadang banyak teman-teman ASN, aparat yang tidak tahu. Kan? Nanti setelah dilakukan verifikasi, kan ini kan person to person ini didatangi semua kan, ditanya apakah Anda mendukung. Nah itu baru di situ ketahuan. Loh, dari mana KTP saya? Kok bisa ada KTP seperti ini? Saya tidak pernah merasa. Dan ini memang sering terjadi dalam penyelenggaraan pilkada, Pak Tan? Saya kira sepanjang saya menjadi penyelenggara, Pak. Sering kita temukan ini. Sering kita temukan nama orang itu dicatut. Baik. Jadi ini adalah kesalahan dari atau ketidaksiapan dari sebenarnya pasangan calon. Ya mungkin bisa kita indikasikan seperti itu ketidaksiapan. Tidak adakah ketika ada temuan di awal begitu Pak, sampai kemudian tahapan ini belum digelar lagi begitu, ada fail atau kegagalan yang langsung artinya ada punishment lah Pak. Nah punishmentnya kan tadi yang Pak Sam sampaikan. Kalau itu kan dikurangi. Misalnya dari 100 dukungan kamu kemudian kita lakukan verifikasi, ada 10 orang yang menyatakan saya tidak mendukung seperti tadi. Ada ASN, ada tentara, ada polisi yang kemudian dicatut. Ini kan otomatis langsung dicoret. Diganti 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kalau 10 berarti Anda menyiapkan 20. Itulah panis kepada mereka. Dan ini memang harus menjadi perhatian utama dari 5 bakal calon perseorangan di 4 kabupaten. Iya. Oke.